Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmatnya. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di atasnya. Kemudian nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya, taufiknya, sehingga Allah lapangkan hati-hati kita. Allah ringankan langkah-langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keikhlasan dan keistiqomahan dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antara kita mengetahui keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang mana dengan keadaan-keadaan tersebut bisa menambahkan keimanan pada dirinya, bisa menjadikan dirinya lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing di antara kita juga mengetahui keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang mana hal itu membuat iman kita menurun, membuat iman kita lemah. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik dengan dia mengetahui tempat-tempat, keadaan-keadaan yang bisa menambah kemaslahatan untuk dirinya dan menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat pada dirinya, maka dengan demikian dia bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki dirinya. Maka siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kebenaran dan dimudahkan untuk mengikutinya dan mengetahui keburukan dan dimudahkan untuk menjauhinya, maka hendaknya ia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi manusia, bagi orang beriman, terkadang dia mendapatkan keadaan-keadaan yang membuat hatinya lemah. Yang mana pada hakikatnya orang yang tidak mengetahui kebenaran dengan hatinya dan tidak mengetahui kemungkaran dengan hatinya, pada hakikatnya dia adalah mati. Oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman berkata, mayyitul ahya, ya, orang hidup yang mati, ya, zahirnya hidup tapi hakikatnya dia mati adalah man lam ya'rif al-ma'rufa biqalbihi wa yunkir al-munkara biqalbihi, yaitu dia tidak mengetahui kebaikan dengan hatinya dan dia tidak mengingkari keburukan dengan hatinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalu fi dhulumat laisa bi kharij minha kadzalika zuinal kafirina ma kanu ya'malun." Apakah sama orang yang tadinya dia mati, tadinya dia belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk, fahyainahu kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami hidupkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan untuknya cahaya, yamshi bi finnas, yang mana dengan cahaya tersebut dia berjalan di antara manusia. Dia bisa berjalan dengan jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kama mathalu fi dhulumat, apakah sama dengan orang kafir yang mana keadaan mereka ketika hidup di dunia ini seperti orang yang berjalan pada kegelapan. Laisa bi khariji minha, dan mereka tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut karena kekufuran mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dihiasi, dibuat indah amalan mereka yang buruk, ya, atas kekufuran yang mereka telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kiat agar hati kita senantiasa hidup, agar hati kita tidak lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Agar kita terhindar dari ayat itu. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berpaling dari peringatan kepadaku, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?" Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah engkau ini ketika datang kepadamu ayat-ayatku, fanasitaha, engkau mengabaikannya, engkau melupakannya, engkau tidak mempedulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga engkau akan dilupakan. Maka kiat yang pertama untuk menghidupkan hati, hendaknya kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya untuk memegang erat kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, peganglah kitab ini, amalkan kitab ini, kuah dengan sekuat-kuatnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu habbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi." Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Kemudian di antara kiat agar hati kita senantiasa tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melihat bagaimana maha santun Allah Subhanahu wa taala, maha lembut Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahwasanya tiap kali ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiap kali kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangan-larangannya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan berikan kepadanya, akan tunjuki kepadanya subulana, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita ingin agar hati kita tetap terjaga dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus bersabar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang bersabar. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala juga kepada kita semua agar hendaknya kita senantiasa bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkan sabar kalian. Sabarnya dikuatkan dengan sabar yang lain. Warabitu, berpegang teguhlah, bertahanlah. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita sudah benar-benar bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berputus asa. Memang efek dari perbuatan maksiat, efek dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia, hal itu membuat dirinya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak dosa yang saya lakukan, enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi namanya Tawwab, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Tawwab, yang maha menerima tawab, yang maha menerima taubat. Allah datangkan dalam bentuk sighah mubalaghah, sering menerima taubat hamba-hambanya. Maka hendaknya seorang hamba tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, ya, kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, yang sudah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menerima semua taubat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat berikutnya untuk menjaga hati kita agar tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk menyembunyikan amalan yang kita lakukan, untuk tidak memamerkan apa yang kita lakukan, dan hendaknya khawatir dengan ibadah yang kita lakukan, dan hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah membangun Ka'bah, melakukan ibadah yang luar biasa, ibadah yang agung, membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana taqabbal minna. Dan demikian juga
orang yang takut dengan amalan ibadahnya, ya, dia tidak pamer dengan amalan ibadahnya. Ini termasuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menginfakkan harta yang mereka infakkan, wa qulubuhum wajilah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat ini, wahai Rasulullah, apakah ayat ini diperuntukkan mereka yang berbuat dosa, membunuh, berzina, minum khamar? Tidak, wahai Aisyah. Mereka yang sholat, mereka yang puasa, namun mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang puasa, mereka sholat, mereka puasa, namun khawatir amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'un fi amalihi min amalin salih falyaf'al." Maka siapa saja yang memungkinkan baginya untuk menyembunyikan amalannya, maka hendaknya dia berusaha untuk melakukannya agar amalannya disembunyikan, tidak diperlihatkan. Kemudian yang terakhir, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Hendaknya kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya, disertai dengan tadabbur dan mengamalkannya, ya. Karena Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, yahdi lillati hi aqwam, yaitu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kemudian wa yubashshirul mu'minin, dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladziina ya'maluna as-shalihat, ya, yaitu orang-orang yang beramal saleh, orang-orang beriman dan mereka beramal saleh. Bukan hanya saja beriman saja, tidak disertai dengan amal saleh, namun mereka beramal saleh. Annalahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Ya. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Walau annahum, kalau sekiranya mereka mau mengerjakan apa yang telah disampaikan kepada mereka, apa yang telah dinasihatkan kepada mereka dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna lakana khairan lahum, yang demikian itu sungguh lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita, dan yang demikian itu lebih menguatkan keimanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lalai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih ulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih ulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih ulata umurina fima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.